Polresta Bandung mengungkapkan bahwa perkembangan terbaru dalam kasus pengerusakan tanaman teh di area perkebunan PT PN 1 Regional 2 Malabar, Pangalengan, menunjukkan adanya peningkatan jumlah pihak yang diduga terlibat. Setelah sebelumnya menetapkan 6 orang tersangka pada Rabu, 10 Desember 2025, penyidik kini tengah memproses laporan tambahan yang masuk dari pihak perkebunan maupun warga sekitar. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya belasan orang yang berpotensi kuat menyusul ditetapkan sebagai tersangka. Ia menjelaskan bahwa seluruh calon tersangka tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan verifikasi alat bukti, sehingga keputusan resmi akan diumumkan dalam waktu dekat. Aldi menuturkan bahwa penyidik menemukan pola yang mengarah pada keterlibatan sejumlah donatur atau aktor utama yang berperan sebagai pemberi modal dalam aksi pengerusakan lahan teh tersebut. Ia menjelaskan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan keberadaan lebih dari satu donatur yang memberikan pendanaan dan mengatur proses pengalihfungsian lahan, sehingga aparat menilai kasus ini tidak hanya melibatkan pekerja lapangan melainkan juga skema terstruktur yang sudah berlangsung cukup lama. Ia juga menjelaskan bahwa kepolisian tidak hanya fokus pada para pelaksana di lapangan, melainkan juga pada pihak-pihak yang memberikan instruksi, pendanaan, dan dugaan keuntungan dari alih fungsi lahan teh menjadi kebun sayuran. Aldi menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus dikembangkan hingga seluruh pihak yang berperan sebagai pengendali atau bandar dapat diungkap dan diproses secara hukum. Dalam perkembangan kasus sebelumnya, polisi telah mengamankan satu orang donatur berinisial AP, 55, yang diduga menjadi aktor utama dalam pendanaan aksi perusakan tersebut. Bersama AP, 5 orang lainnya turut diamankan, yakni Ed, 44, yang diduga berperan sebagai mandor lapangan, serta 4 pekerja pelaksana yang berinisial AM, 42, UI, 28, AS, 43, dan AS, 38. Keempat pekerja tersebut diduga berperan dalam pemotongan tanaman teh untuk membuka lahan sebelum dialihfungsikan menjadi areal pertanian sayuran seperti kentang dan wortel. Menurut penyidik, aksi pengerusakan tanaman teh di wilayah tersebut tidak hanya terjadi dalam satu waktu tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun, dengan berbagai laporan yang sebelumnya telah ditangani oleh Polresta Bandung maupun Polda Jawa Barat. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut merupakan praktik sistematis yang melibatkan jaringan lebih luas dari sekadar pelaksana lapangan. Atas tindakan yang dilakukan, ke-6 tersangka yang sudah diamankan dijerat pasal 170 dan 406 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara antara 2 hingga 5 tahun. Aldi juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan kasus ini akan dikembangkan ke arah tindak pidana pencucian uang, TPPU, apabila ditemukan aliran dana yang mencurigakan atau keuntungan ilegal dari hasil alih fungsi lahan. Dengan penyidikan yang masih terus berlangsung, Polresta Bandung menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini hingga seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Perkembangan kasus yang di Pangalengan seperti apa? Baik, rekan-rekan, dapat kami informasikan untuk perkara pengerusakan lahan kebun teh Pangalengan milik PT PN, Polresta Bandung sejauh ini telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan, di mana sampai hari ini telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka, di mana 6 orang itu terdiri dari satu aktor utama, ya, donatur ya. Jadi inisial AB ini yang memberikan dana untuk para pekerja. Kemudian kami juga menjadikan tersangka inisial AD, ya, ini sebagai mandor yang membagi uang kepada para pekerja.